Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Murniati Channel. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya, momi-momi, teman-teman semua, sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Bu Murni dan bapaknya akan bercerita sesuatu ya. Bapaknya ini telah donor darah mulai tahun berapa, Pak? 94. Tahun 1994, dan sebenarnya yang tidak tercatat itu banyak sekali, dan yang tercatat ini sudah mendapatkan PIN emas ya, Pak ya? Emas 50 kali donor darah, dan ini diperoleh pada tahun 2018, diterbitkan oleh Bapak Bupati ya. Ini dari Palang Merah Jawa Timur ya. Saat itu Bapak ya Imam Utomo, provinsi tingkat provinsi. Dan ini akan menuju ke 100 sudah berapa kali, Pak? Ya, alhamdulillah sudah 60. 60 akan menuju ke 100 ya. Hampir menuju ke 100. Menuju 100. Jadi bapaknya sudah sekian itu, dan anak-anak, 3 anak-anak juga sudah ikut donor. Tapi untuk saya insya Allah akan segera ikut karena punya riwayat darah rendah ya, Pak ya. Iya. Dan nanti dimotivasi ibu untuk segera ikut. Sampai pada suatu waktu itu, awalnya itu di tahun berapa itu, 94 ya, ketika menunggu adik saya yang saat itu Elios sakit mau operasi usus ya, ususnya itu muntir. Itu pada suatu malam ada suatu keluarga yang anaknya itu juga sakit apa itu, Pak? Usus buntu. Sakit usus buntu dan Mau operasi tapi bingung untuk mendapatkan, diperintah untuk mencari ya, darah. diperintah untuk mencari darah satu ampul. Akhirnya bapaknya itu diambil, dan pada suatu waktu akhirnya anaknya itu sudah berumur kira-kira 16 tahun ya, karena tidak kenal sama sekali di rumah sakit itu. Akhirnya pada waktu anak itu berusia 16 tahun, ayahnya, bapaknya anak itu mencari dulu siapa anak saya yang ketika mau operasi berumur 1,5 tahun, namanya Srianto Donorojo. Akhirnya dan ketemu, dan itulah yang kemudian menjadi anak angkat bapaknya ya. Jadi umurnya sama dengan anak saya yang nomor 1 ya, yang nomor 1. Dan sebenarnya bapaknya itu takut dengan jarum suntik. Jadi setiap kali mau disuntik, ambil darah, cek darah, atau pengobatan suntik apa-apa itu pasti ketakutan. Tetapi juga alhamdulillah berani untuk donor darah itu rutin tiap 3 bulan sekali. Jadi 1 tahun itu 4 kali donor darah. Mungkin bisa diceritakan tentang awalnya tadi kan sudah diceritakan. Iya. Ya gini, sebenarnya saya mendonorkan darah itu tidak kepingin dicatat itu. Jadi sebelumnya tidak ingin dicatat, tapi karena dari petugas PMI itu bagian transfusi darah itu menginginkan supaya dicatat, Pak, biar tidak lupa, dia nanti tertib administrasi. Saya menurut saja sebenarnya setiap saya donor saya tidak mau untuk pakai ini, tapi karena dipaksa dimotivasi untuk menggunakan catatan yang tertib, jadi saya menurut saja akhirnya sudah tercatat ini sudah 60 kali. Tapi sebelumnya ya ketika pertama kali donor kepada anak tadi
itu juga donor terus, tapi tidak saya catat, saya tidak perlu dicatat karena namanya donor saja kok dicatat, saya kira tidak perlu, biar ikhlas untuk orang lain sepanjang darah saya bisa diterima, kan demikian. Tapi karena kepinginnya dari PMI cabang Pacitan menginginkan administrasi itu tertib, saya tetap diberi kartu ini dan saya nurut saja. Setelah dicatat terus kok sampai pada 20 kali ya, terus dikasih itu piagam juga yang 20 kali ada itu ya. Oh, yang 20 kali ada? Ada, terus ini terakhir ini ada yang 50 kali dari Palang Merah Provinsi Jawa Timur. Jadi sampai sekarang juga masih rutin, alhamdulillah. HB dan tensi serta persyaratan medis yang lain, secara medis darah saya masih bisa atau layak digunakan pada orang-orang yang membutuhkan. Itu saja. Terus ceritanya tentang sebenarnya ketakut pada ya, jarum. Oh iya, saya walaupun sudah beberapa puluh kali itu donor, saya ini takut sama jarum itu tidak hilang. Jadi ketika mau diambil sampel darah untuk HB-nya, itu saya juga keroncal-keroncal kaki saya itu gedruk-gedruk. Memang saya takut sama jarum. Sampai hafal petugasnya? Sampai petugasnya hafal kalau Pak Srianto yang donor ini harus ada yang jagal, itu sambil itu guyonnya seperti itu. Jadi setiap saya mau donor, patutnya donor itu pasti itu untuk ditertawakan dulu, semua pegawai tertawa. Oh, ini Pak Sri ini yang takut sama jarum, tapi kok sampai berpuluh-puluh kali, sampai rutin, kok berani rutin padahal takut sama darah. Jangankan darah untuk transfusi, untuk diambil itu kan lebih besar jarumnya. Jarum kecil untuk mencari cek HB itu, cek kolesterol, cek asam urat itu luar biasa takut. Ya kok bisa takut, ya kurang tahu, memang saya takut. Sampai sekarang pun kalau memang mau disuntik itu luar biasa takut saya. Ini memang sudah pembawaan saya harus takut sama jarum, bagaimana kurang tahu. Tetapi kalau sudah jarum itu menancap di tangan ini sampai membekas sekali, kiri kanan membekas ini. Ini sebenarnya mau diambil berapapun saya enggak masalah, tapi ketika mau disuntik jarumnya itu disuntikkan itu saya merasa ketakutan luar biasa. Ini kiri kanan membekas semua ini karena sudah berpuluh-puluh kali kena jarum yang cukup besar. Nah, ini mungkin akhir bulan ini juga mau diambil untuk yang ke-61-nya. Yang tercatat di sini 61 yang tercatat. Mudah-mudahan bisa nanti penuh sampai 100 kali diambil. Insya Allah ya, saya ikhlas. Amin. Jadi sebenarnya ini untuk motivasi ya, untuk motivasi terutama keluarga, misalnya ya, anak-anak yang 3 sudah mengikuti jejak saya, mengikuti itu untuk rutin donor darah dan tidak mengharapkan imbalan apa-apa sebenarnya, tapi mungkin dari PMI juga ada yang namanya ya diberi sedikit susu ya, diterima saja, namanya diberi pemberian ya, alhamdulillah. Sebenarnya tidak diberi pun kalau saya dan anak-anak ikhlas lillahi ta'ala, tidak menginginkan imbalan apapun demi orang lain. Dan saya juga bangga sekali anak-anak saya bertiga juga mengikuti jejak saya. Mudah-mudahan nanti tidak putus di tengah jalan, badan tetap sehat. Jadi bapaknya ini sudah usianya 50 berapa Pak? Sudah 50
58. Iya, 58. Asri. Sudah tua. Sudah tua. Sudah tua. Ya. Mungkin itu ya. Jadi kalau sebenarnya untuk orang sehat darah itu diambil tidak ada artinya, tapi bagi yang membutuhkan kadang-kadang kan di PMI itu sampai kekurangan stok ya, kekurangan stok itu, sehingga apabila ada orang yang donor itu sangat berterima kasih ya, berterima kasih membantu bagi mereka yang membutuhkan. Jadi gini, untuk masalah donor ini, kalau orang bilang, ada banyak-banyak teman-teman yang bilang itu kalau waktunya donor tidak didonorkan, katanya rasanya tidak enak, mungkin berat dan sebagainya. Tapi kalau saya, khusus saya, tidak ada masalah. Jadi sebenarnya kalau telat 1 bulan tidak diambil juga tidak masalah, tidak terasa apa-apa, tidak ada bedanya. Kemudian pada waktu puasa jam 2 siang, jam 14 diambil pada kondisi puasa juga tidak masalah, tidak terasa pusing juga tidak, mungkin bersepeda dari PMI pulang juga tidak apa-apa. Yang jaraknya 30 kilo itu bersepeda donor ya tidak diambil, tidak apa-apa, karena pada waktu itu ada orang tua yang sakit parah, kemudian membutuhkan darah yang golongannya O seperti saya diberitahu, diajak, saya berangkat aja sendiri sepeda. Setelah diambil pulang ya sendiri. Pada waktu itu puasa Ramadan. Jadi itu bagi saya itu diambil itu juga tidak masalah, tidak terasa apa-apa. Kalau memang telat sedikit diambil, mengambilnya, donornya telat sedikit juga tidak terlalu masalah. Mungkin itu mami-mami dan teman-teman semuanya yang selama ini telah menonton video saya. Terima kasih saya ucapkan, tidak bisa membalas apa-apa. Dan kepada yang belum, tolong ya like, komen, dan subscribe supaya kami meskipun sudah tua bersemangat untuk memberikan ya pengalaman-pengalaman, siapa tahu suatu saat nanti berguna untuk anak-anak, ya semuanya, keluarga, untuk keluarga dan semuanya. Ya, tetap sehat, salam sehat, semangat, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.